Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini memperbaiki kipas merek Innovar. Mati total, tidak hidup sama sekali, tidak berputar, juga tidak bergetar. Putaran baling-balingnya juga berat. Oke, selanjutnya kita langsung bongkar saja, sebab ini ada dua penyakit ya. Penyakitnya di bushing atau as, dan kemudian di dinamonya juga ada masalah. Untuk selanjutnya kita lakukan pengukuran pada lilitannya. Kita ukur dari saklar, dari speed 1 atau warna biru ke warna putih atau speed 2 tidak terhubung. Ke speed 3 coba kita ukur, yaitu warna merah. Dari speed 2 ke 3 terhubung, tetapi dari 1 ke 3 tidak terhubung. Kemudian dari 1 ke 2 tidak terhubung, artinya yang speed 1 putus. Kemudian dari kabel yang netral dari colokan listrik ke speed 1 tidak terhubung, ke speed 2 terhubung, ke speed 3 terhubung, artinya putus ya, lilitannya di speed 1 atau warna biru, kabel biru putus. Oke, selanjutnya kita buka saja dinamonya untuk kita cek kira-kira putusnya di sebelah mana. Kalau kita perhatikan dinamonya sepertinya nggak ada yang terbakar lilitannya, jadi kita curiga putus di sambungan antara lilitan ke kabel ya. Oke, jadi kita buka saja, bongkar saja ini selongsong-selongsong dari sambungan kabel ke lilitan ini. Dan benar saja yang putus yaitu di solderannya, dari lilitan ke kabel biru ini putus. Ini dia, rapuh solderannya dan juga kawatnya putus. Oke, selanjutnya kita potong saja. Ini karena cekak sekali panjang dari lilitannya, jadi kita harus mengurainya supaya lebih mudah menyambungnya. Jadi kita buka semua, terus kita ganti kabel saja. Ini kabelnya juga sudah kaku dan pendek, jadi kita ganti kabel saja. Oke, pelan-pelan kita tarik, pelan-pelan, jangan sampai memutuskan kawat lilitan. Kita urai satu persatu kabel-kabelnya supaya terpisah, jadi kita nanti bisa menyambungkan kawat lilitan ke kabel yang baru. Ini kabelnya kita siapkan untuk kabel penggantinya. Ini kita buka dulu pelintirannya yang di kabel yang lama, kemudian kita pelintir lagi di kabel yang baru. Kebetulan nggak ada kabel merah, ini gantinya kabel pink. Oke, selanjutnya kita solder, kita lakukan semua lilitan-lilitannya, ujungnya ini kita sambungkan semua ke tiap-tiap kabel.
Dan ternyata tadi di sini juga di kabel yang ke kapasitor ini, begitu dilepas selongsongnya ternyata rapuh juga solderannya, sehingga begitu dilepas selongsongnya dia langsung putus. Jadi ada baiknya kita ganti kabel ya, sebab sudah diyakini solderannya rapuh. Dan ini kabel pertemuan kabel netral, kabel kapasitor, dan lilitan ya. Jadi kita ganti saja kabel yang ke colokan listrik. Ini kabelnya kita sambung ke kapasitor, kemudian lilitannya jangan lupa kita pelintir ke sini. Selanjutnya setelah tersambung semua, setelah diganti semua kabelnya, kita ukur satu persatu, harus terhubung semua ya, tidak boleh ada yang tidak terhubung. Oke, sudah berhasil sambungannya, jadi kita tutup lagi, kita bungkus lagi dengan selongsongnya. Ini selongsongnya sudah kaku ya aslinya yang kita lepas tadi, jadi kita lenturkan kembali, kita lenturkan dengan tang seperti ini, kemudian semuanya kita lenturkan ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan selongsongnya ke tiap-tiap sambungan kabel, pelan-pelan saja, jangan sampai putus lilitannya yang tersambung ke kabel ini. Kemudian langsung kita rapikan dan kita ikat. Setelah kita ikat, kita pasang selongsong besarnya, jadi kabelnya lebih rapi. Terus kita ikat di sini. Setelah kita ikat, kita ukur kembali dari ujung-ujung kabelnya, apakah setelah diikat ada yang putus. Ternyata bagus ya, tidak ada yang putus. Selanjutnya kita tangani masalah yang kedua, yaitu bosing yang macet ya. Jadi bosingnya ini macet, jadi kita ganti dengan yang baru. Oke, kemudian kita selipkan semacam spons atau busa ya untuk penyimpanan oli. Jadi ini saya pakai bekas filter rokok ya. Nah, seperti ini kita kupas kertasnya, kemudian kita belah dua, terus kita selipkan di sini. Kemudian kita kasih oli yang banyak supaya awet. Oke, selanjutnya kita rakit kembali dinamonya.
terus kita sambungkan ke kabel yang ke saklar ini ya. Kita sambungkan dulu kabel netralnya. Kemudian kita sambungkan ke semuanya kabel-kabelnya, terus langsung kita isolasi supaya rapih. Oke, selanjutnya setelah kita pasang semua saklar dan kapasitornya pada tempatnya, sekarang kita pasang ke rangka kipasnya. Baling-balingnya kita kencangkan. Oke, selanjutnya langsung kita tes. Kita putar speed 1 dulu. Dan alhamdulillah langsung berputar dengan lancar. Speed 2 lebih kencang. Untuk speed 3 nya paling kencang. Oke, kita coba putar untuk kita rasakan hembusan udaranya. Cukup kencang, jadi berhasil. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.